Otherworldly Evil Monarch, Bab 84, Judul, Graham Tindakan Baru. Beberapa hari kemudian, kakek Jun tiba-tiba tertarik untuk membangun menara tinggi tepat di tengah taman. Dia menggali akar dari berbagai bunga yang ditanam di sana dan membayangkan struktur 7 lantai akan dibangun di sini. Tak hanya itu, ia bahkan membangun pos observasi di bagian atas untuk membantu memantau wilayah sekitarnya. Kakek Jun sering berjalan-jalan untuk bertemu dengan beberapa menteri yang ada di lingkungan itu dan rombongan yang menyertainya akan membuat keributan. Juga, pada malam hari, para tetangga tiba-tiba bisa mendengar suara tapak kuda dan teriakan perang yang memekakkan telinga dari para prajurit yang sedang bangun dan berlatih keras. Meskipun pelatihan ini tidak terlalu menjadi masalah bagi kakek Jun, di sekitar kediamannya, beberapa rumah tangga pejabat yang hadir di sana benar-benar ketakutan. Mereka ditekan sedemikian rupa sehingga mereka memutuskan untuk menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli rumah di tempat lain dan pindah dari lingkungan ini. Kemudian, kakek Jun memberi perintah dan semua rumah yang ditinggalkan ini benar-benar dihancurkan tanpa ada seorang pun yang sempat masuk. Karena tidak ada hal lain untuk membuatnya sibuk, kakek Jun membuat penjaga kediaman tetapnya juga menjalani pelatihan militer yang keras setiap hari. Para pelayan yang bekerja di kediaman Jun juga membocorkan berita tentang praktik harian majikan mereka. Setiap kali Pak Tua Jun tidak melakukan apa-apa lagi, dia akan terus minum untuk menenggelamkan kesedihannya dan mabuk total. Perasaan putus asa yang dialami kakek Jun adalah sesuatu yang bisa dipahami semua orang. Jika seseorang melihat secercah harapan dari situasi yang sulit dan kemudian, jika harapan itu diambil dari mereka, mereka pasti akan merasa sangat putus asa. Untungnya, kakek Jun memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap alkohol, jadi dia tidak akan kehilangan kewarasannya setelah minum. Faktanya, orang bisa mengerti. Cucunya, yang merupakan debauci yang tidak berharga, yang akhirnya memutuskan untuk mengubah cara hidupnya. Tapi, segera, dia mendapat kabar tentang dia dibunuh. Saat dia akan mengamuk, dia menerima pesan bahwa cucunya masih hidup. Mo Xie masih hidup pasti merupakan peristiwa yang menyenangkan, tapi dia masih terluka. Dan setelah diperiksa, ditentukan bahwa dia telah menjadi seorang yang cacat. Seluruh episode pasang surut ini akan memiliki efek bencana bagi hati seseorang. Bukankah ini hanya takdir yang mempermainkan orang? Rangkaian pasang surut yang dramatis, bahkan jika dialami oleh orang-orang dengan pikiran dan hati yang sangat kuat, maka mereka tidak menjadi gila dengan keputusasaan itu sendiri akan sangat terpuji dan terpuji. Semua orang berpikir, jika aku menghadapi situasi seperti itu, aku khawatir aku akan lama benar-benar pingsan dan bahkan mungkin tidak bisa sebaik Pak Tua Jun. Mengingat bahwa Pak Tua Jun harus menghadapi banyak situasi satu demi satu, perilaku tidak abnormal sedikit pun. Hal tua yang malang, rasanya seperti surga bermain-main dengannya. Dia sudah beruntung tidak menjadi gila. Namun, selama aku bukan bagian dari kesengsaraan, semuanya baik-baik saja. Itulah pola pikir yang dibagikan semua orang. Bahkan Yang Mulia Kaisar, yang selalu bijaksana dan cemerlang dan memiliki pemikiran yang kurang lebih sama. Di dalam kediaman keluarga Jun, di dalam kediaman Jun Mo Xie duduk di seberang Jun Wuyi. Jun Mo Xie memiliki senyum gembira di wajahnya dan menuangkan anggur ke dalam cangkir pamannya. Anggurnya sangat enak dan sangat jelas sehingga orang dapat melihat bagian bawah cangkir dengan sangat jelas. Anggur yang dituangkan telah sedikit dingin dan memiliki bau yang sangat harum. Anggur ini mampu memabukkan seseorang hanya dengan baunya, bahkan sebelum mereka sempat meminumnya. Aku tidak pernah menyangka kamu akan memiliki kemampuan seperti ini, Mo Xie. Anggur ini benar-benar mahakarya di antara semua anggur. Semua yang disebut anggur kelas atas yang pernah aku miliki sebelumnya adalah sampah jika kamu membandingkannya dengan ini. Membandingkan mereka sama dengan membandingkan langit yang perkasa dengan bumi. Jun Wuyi menyesap dari cangkirnya dengan ringan dan menikmati sisa rasa di mulutnya dan matanya menunjukkan tanda-tanda keracunan. Di sudut lain rumah, 4 prajurit bertubuh besar dan kekar sedang meringkuk di depan seorang bengkel. Salah satunya memegang palu, yang lain mendorong bellow dan pekerjaan lain yang dilakukan pandai besi. Nyala api panas menyala sangat terang sehingga hampir berubah warna menjadi putih keperakan. Di dalam api itu, ada besi besar yang terbakar dengan warna merah menyala. Salah satu dari mereka, perlahan-lahan mengeluarkan potongan besi dengan penjepit. Prajurit itu mengendus udara,
menghirup aroma harum anggur kelas atas yang masih tersisa di udara. Dia dengan penuh semangat mengangkat palu godamnya dan membelinya dengan kekuatan penuh di atas sebatang besi panas yang terbakar. Tetapi, bahkan di bawah tekanan yang sangat besar dari palu godam, potongan besi tersebut tidak menunjukkan banyak perubahan dalam penampilannya yang menandakan bahwa potongan kecil ini telah mencapai tingkat kemurnian dan kekerasan yang menakutkan. TL. Ini adalah proses penempaan yang digunakan untuk menghilangkan kotoran dari potongan logam. Semakin banyak kamu menempa, semakin murni logamnya. Tuan muda telah berkata bahwa selama kita memalu besi ini untuk kepuasannya setiap hari, kita semua akan dapat minum satu panci penuh dari anggur yang luar biasa itu setiap hari. Tuhan, anggur ini adalah anggur yang indah dan dibuat dengan hati-hati yang telah mencapai tingkat yang bahkan kaisar sendiri tidak akan pernah bisa rasakan, apalagi keempat prajurit yang brutal ini. Anggur kelas atas, anggur yang enak, haha, ini hanya sesuatu yang aku seduh untuk diminum saat aku menginginkannya. Meminum kencing sialan yang kau sebut minuman keras itu benar-benar tak tertahankan. Junmo Xie memejamkan mata sambil menikmati anggur dan perlahan-lahan berbicara. Paman, aku mendengar bahwa kakekku mabuk untuk pertama kalinya saat dia meminum anggurku. Aku dengar dia memang mabuk. Jun Wui tanpa sengaja mengerutkan kening dan kemudian berteriak, jangan pernah membicarakan orang yang lebih tua di belakang mereka. Junmo Xie menyentuh hidungnya dan masih bersemangat tinggi tanpa menyerah pada topik itu, dia bertanya. Aku dengar kakek itu mulai bernyanyi dengan keras ketika dia mabuk dan juga memasukkan kepalanya ke kepala babi yang dimaksudkan akan disajikan untuk makan malam. Kamu hanya mencari pemukulan, anak nakal kecil. Berhentilah membicarakan hal ini dan katakan padaku mengapa kamu mengatakan bahwa anggur itu sebenarnya sekuat ini? Jun Wui cukup geli dan tertekan pada saat yang sama dia melanjutkan. Kakekmu yang belum mencoba untuk mengalahkanmu sudah sangat beruntung bagimu. Tahukah kamu bahwa dia harus duduk dan mencuci janggutnya sepanjang sore untuk membersihkan kotorannya? Oh. Junmo Xie menghela nafas penuh arti dan berkata dengan keras sambil menyeringai. Kakek benar-benar tidak memiliki toleransi terhadap alkohol sama sekali. Berhenti membicarakan tentang ini. Jun Wui tidak berniat untuk terus membicarakan hal ini. Bagaimanapun, ayahnya sendiri yang mereka bicarakan. Bagaimana dengan kamu? Bukankah kamu harus mempersiapkan diri dan bersiap-siap? Ekspresi kesedihan melintas di wajah Junmo Xie saat dia mengangkat cangkirnya dan minum seperti dia sedang minum untuk mengubur kesedihannya jauh di dalam dirinya saat dia menghela nafas panjang. Beberapa hari sebelumnya, kakek Jun tiba-tiba membuat keputusan aneh untuk menyelesaikan masalah Junmo Xie yang tidak memiliki pasangan tanding. Karena tingkat kultivasinya yang sangat rendah dan mempertimbangkan fakta bahwa mereka harus menjaga rahasia tentang kesehatan Junmo Xie, dia telah memutuskan solusi yang unik dan baru. Itu adalah membuat Guan Qinghan berdebat melawannya. Sejak saat itulah hidupnya berubah menjadi neraka. Sebenarnya, ini hanya lelucon kakek Jun pada cucunya yang tercinta karena menyembunyikan niat dan potensinya selama bertahun-tahun. Dia pasti butuh pukulan. Junmo Xie merasa sangat tidak berdaya. Terhadap adik iparnya yang tidak menikah ini, dia tidak bisa begitu saja membunuhnya dengan satu gerakan, bukan? Namun, jika dia tidak bisa menaklukkannya secepat mungkin, bukankah dia akan menjadi karung tinju untuk dia? Bagaimanapun, dia telah mengembangkan seni membuka keberuntungan surga untuk jangka waktu yang kurang dari 2 bulan. Bagaimana bisa tingkat kultivasinya dibandingkan dengan Guan Qinghan, yang telah mengkultivasikan Xuan Qi sejak dia masih kecil dan sekarang akan masuk ke alam Silver Xuan Qi? Tidak hanya dia tidak bisa menggunakan keahliannya sebagai seorang pembunuh, tapi malah harus bersaing dengan saudara iparnya sendiri menggunakan kekuatan sendiri. Ini praktis tidak lain adalah pembantaian karena dia dilatih sebagai pembunuh, bukan sebagai pejuang. Sejujurnya, Guan Qinghan sama sekali tidak tertarik untuk berdebat dengan bocah ini, tetapi karena kakek Jun meminta ini darinya, dia tidak bisa menolak. Jadi, dia dengan enggan datang untuk berdebat dengannya. Tetapi, setelah hari pertama, dia menyadari bahwa sangat membuat ketagihan dan menyenangkan untuk melecehkan dan memukuli pria ini sampai hatinya puas. Perasaan yang diberikan padanya sangat menghibur. Juga, karena tidak ada lagi tatapan debauci dari Junmo Xie, ini terutama membuat Guan Qinghan waspada, tetapi itu menurunkan perasaan tidak nyaman yang datang dari Mo Xie di masa lalu. Tak hanya itu, ada alasan lain yang membuatnya ingin datang setiap hari.
Itu adalah jenis anggur baru yang diseduh oleh Mo Xie dengan buah-buahan. Rasanya sangat manis, lebih kuat dari anggur pada umumnya. Rasanya seperti berada di surga dan kamu tidak dapat menemukannya di tempat lain. Dia menyukainya sejak dia pertama kali meminumnya. Dia bisa memukuli saudara iparnya untuk melampiaskan amarah dan frustrasinya sementara juga diberi 2 panci anggur yang indah itu sebagai hadiah tanpa konsekuensi atas tindakannya apapun bahkan sampai pada titik di mana kakek Jun mendorongnya untuk mengalahkan Mo Xie naik lebih dari 8 hingga 10 kali sehari. Siapa yang tidak suka memiliki pekerjaan seperti itu? Oh boy. Jun Mo Xie menghela nafas dan kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Paman, apakah kamu mengumpulkan semua ramuan yang diperlukan yang aku minta? Sudah lama sekali dan kamu seharusnya hampir selesai mengumpulkannya, kan? Jun Wuyi menghela nafas dan berkata, bunga kerupuk usus, rumput jantung biasa, dan akar pemutus yang persisten semuanya telah aku kumpulkan dalam jumlah besar. Namun, aku belum pernah mendengar tentang Blazing Heart Meridian. Dan untuk rumput daun 9, ini adalah ramuan yang relatif langka yang sangat sedikit orang gunakan dan tidak mudah ditemukan. Beberapa hari yang lalu, dengan susah payah aku menemukan berita bahwa grup dagang Jin Xiang berhasil menemukan 3 batang tanaman obat dan sedang memindahkannya ke ibu kota. Aku segera mengatur agar orang-orang pergi dan membeli beberapa. Namun, aku tidak menyangka bahwa pada saat mereka tiba, batangnya sudah dibeli oleh beberapa orang lain. Sudah dibeli? Jun Mo Xie bertanya dengan hati-hati. Dia duduk tegak dan berkata, kecuali untuk menyembuhkan meridian yang tersumbat atau melukai mereka, seseorang seharusnya tidak membutuhkan ramuan ini. Tetapi, bagaimana bisa sekarang, pada saat kritis ini, bisa dibeli? Apakah itu karena beberapa berita bocor dari kediaman Jun kita dan seseorang merencanakan melawan kita?